Mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang pada Senin 27 November 2023. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di persidangan, Rafael mengaku menerima gratifikasi dari hasil perusahaan tipu-tipu bersama teman kuliahnya. Perusahaan itu melakukan tindak pidana dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Mulia Group. Jadi untuk pada saat awal-awal berdiri memang tidak ada yang namanya marketing fee atau imbalan prestasi karena bisa merekomendasikan klien baru. Namun seiring sejalan untuk mengembangkan usaha tersebut, maka dalam rapat pemegang saham diputuskan bahwa jika ada yang bisa merekomendasikan klien dan klien tersebut menjadi klien dari PT Alta Mega, maka siapapun yang bisa membawa klien tersebut akan diberikan marketing fee sebesar 10%. Di persidangan, Rafael juga mengaku menempatkan istrinya Erni Maiketa Rondek sebagai pemegang saham di PT Arta Mega Ekadana atau ARME. PT ARME merupakan perusahaan konsultan pajak yang menurut KPK digunakan Rafael untuk menerima gratifikasi terkait perpajakan. Dalam dakwaan jaksa KPK, Rafael disebut bersama-sama sang istri secara bertahap sejak 15 Mei 2002 hingga Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang sebesar 16,6 miliar rupiah. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Kresna Bali International Cargo. Hal tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Rafael. Selain gratifikasi, Rafael bersama-sama Erni juga didakwa melakukan TPPU dalam periode 2003 hingga 2010 sebesar 5,1 miliar rupiah dan penerimaan lain sebesar 31,7 miliar rupiah. Berikutnya periode 2011 hingga 2023 sebesar 11,5 miliar rupiah dan penerimaan lain berupa 2 juta dolar Singapura dan 937 ribu dolar Amerika serta sejumlah 14,5 miliar rupiah. Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda 2 dan 4, hingga perhiasan. Di persidangan, Rafael mengklaim alasan pemecatan dirinya pertama karena tidak melaporkan penghasilan dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Alasan kedua, menampilkan gaya hidup mewah padahal dirinya mengeklaim selalu berpenampilan sederhana. Ketiga, karena konflik kepentingan sebab Rafael kerap membeli makan untuk rapat dari bilik kopi. Dan keempat, ia tidak melaporkan di LHKPN mengenai aset bangunan yang sebenarnya tanah kosong. Rafael bahkan terisak saat menceritakan tentang pemblokiran rekening dan penutupan restoran miliknya. Rekening semua diblokir, tapi kemudian saya tahu dari istri saya kalau saldonya semuanya sekarang kosong. Saldonya sekarang sama kosong. Betul. Apakah saudara ada tanda tangan berita acara berkaitan dengan pengalihan tersebut? Tidak. Terkait dengan juga kemarin rekening ya. Saudara mendengar sendiri bagaimana rekening daripada saudara Kristo yang kemudian disita dan kemudian ketika mau digunakan untuk memulai bisnis ayam goreng pinggir jalan itu lalu tidak bisa. Apakah Kristo pernah berkomunikasi dengan saudara atau bagaimana berkaitan dengan ini? Pernah Kristo pernah datang mengunjungi saya di rutan yang mulia meminta bantuan 12 juta untuk membeli tenda karena restoran kami yang di Jogja sudah tutup. Restoran yang mana yang sudah tutup? Bilik Kayu. Oh, restoran Bilik Kayu sudah tutup. Lalu Kristo ingin membuka ayam goreng dan meminta bantuan untuk beli tenda. Betul. Terus tenda itu terbeli Dibantu oleh kakak saya. Dibantu kakak saudara. Dan tadi kan saudara cerita ya. Dan sekarang yang mulia puji Tuhan adalah manis. Di kasus ini, Rafael didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan junto pasal 64 ayat 1 KUHP.
Rafael juga didakwa dengan pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 6 ayat 1 KUHP atas kejahatan gratifikasinya. Selanjutnya, hakim memutuskan sidang tuntutan jaksa penuntut umum akan dibacakan pada Senin 11 Desember 2023. Andini Dwi Utari melaporkan untuk Apa Kabar.